I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai memasuki tahap akhir. Setiap tim tinggal menyisakan 2 pertandingan yang bakal berlangsung Juni mendatang. Timnas Indonesia dijadwalkan akan bertemu Cina dan Jepang pada matchday ke-9 dan 10. Khusus menghadapi Cina, Patrick Kluivert menargetkan 3 poin untuk menjaga asa lolos langsung sekaligus mengamankan 1 tiket ke round 4. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter jadi motivasi tersendiri skuad Garuda untuk membalaskan dendam di pertemuan pertama lalu. Namun meski begitu, mengalahkan Cina tetap saja tak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi Indonesia saat ini sedang dilanda badai cedera. Sebanyak 4 pemain Garuda dikabarkan tengah berada di ruang perawatan, yaitu Kevin Dix, Dean James, Saine Patinama, dan Ragnar Oratmangun. Belum diketahui pasti apakah mereka berempat bisa memperkuat Garuda pada Juni mendatang. Padahal sebelumnya, Martin Paes dan Marcelino Ferdinand sudah dipastikan absen saat bertemu Cina nanti akibat akumulasi kartu. Meski banyak pemain Garuda yang berpotensi absen, Patrick Kluivert dan asistennya Alex Pastoor tidak terlalu dipusingkan dengan masalah itu. Pasalnya mereka sudah menyiapkan 3 nama baru yang akan dipanggil pada Juni nanti. Mereka adalah Dean Zandbergen, Tristan Goyer, dan Miliano Jonathan. Nama ketiganya sudah diserahkan ke PSSI untuk dilakukan percepatan proses naturalisasi. Proses ketiganya ditargetkan akan selesai sebelum bulan Juni. Dengan hadirnya 3 pemain itu, Patrick Kluivert dan Alex Pastoor berpotensi menurunkan line up semewah ini saat menghadapi Cina bulan Juni nanti. Melawan Cina, Patrick Kluivert diprediksi masih akan tetap mengandalkan isi kepala Alex Pastoor dalam meramu strategi. Formasi 3-4-3 masih akan jadi senjata andalan Garuda yang sukses mengalahkan Bahrain Maret lalu. Untuk sektor penjaga gawang, kemungkinan akan diisi oleh Emil Audero Mulyadi. Martin Paes sudah dipastikan absen saat bertemu Cina nanti akibat akumulasi kartu kuning saat melawan Bahrain lalu. Ini akan jadi kesempatan bagi Emil Audero untuk menjalani debut pertamanya bersama timnas Indonesia. Soal kualitas, Emil Audero tidak kalah jauh dari Martin Paes. Dengan tinggi badan 192 cm, Emil Audero memiliki kelebihan dalam duel udara yang memungkinkannya untuk lebih unggul dalam mengantisipasi bola-bola atas. Selain itu, pemain andalan Palermo itu juga memiliki refleks yang cepat dalam mengantisipasi tembakan. Ia juga memiliki kemampuan memainkan bola dengan passing akurat yang membuat dirinya bisa diandalkan dalam build-up serangan dari bawah. Pengalaman dan jam terbang Audero di Liga Italia akan menciptakan rasa aman di bawah mister gawang Indonesia. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. Untuk sektor lini belakang, Rizky Ridho akan menempati posisi bek tengah sebelah kanan timnas Indonesia. Penampilan hebat Kapten Persija itu saat menghadapi Bahrain lalu membuat dirinya lebih diunggulkan mengisi posisi itu ketimbang Miss Hilgers. Patrick Kluivert kemungkinan tidak akan memaksakan Hilgers yang sering mengalami masalah akibat selalu diforsir bermain oleh klubnya. Dalam hal bertahan, Rizky Ridho memiliki sapuan dan tackle-tackle bersih yang membuat bola sulit menembus lini belakang Garuda. Pemain berusia 23 tahun itu juga memiliki kemampuan yang brilian dalam membaca permainan, serta dibekali kekuatan fisik dan kecepatan antisipasi dalam memotong serangan lawan. Selain itu, Ridho juga dikenal memiliki kemampuan dalam membangun serangan dari lini belakang, yang memiliki akurasi umpan jauh yang lebih baik, serta mentalitas tangguh dan pengalaman yang terus berkembang. We're all growing life, still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes, and ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Untuk posisi bek tengah sebelah kiri, Justin Hubner kemungkinan masih akan jadi tumpuan Patrick Kluivert.
Penampilan hebatnya kala timnas Indonesia bersua Bahrain membuat dirinya layak dipertahankan di posisi itu. Meski usianya terbilang masih muda, keberanian dan mentalitas gerangnya kerap membuat pemain lawan jadi takut berhadapan dengannya. Dengan postur 187 cm, Justin Hubner punya keunggulan dalam duel udara serta duel fisik dengan pemain lawan. Semangat meledak-ledak seorang Justin Hubner akan sangat diperlukan untuk mengintimidasi serta menjatuhkan mental pemain Cina. Untuk melengkapi skema 3 back sejajar, Jay Izzes akan berperan sebagai stopper yang berdiri tepat di antara Ridho dan Hubner. Kemampuan bertahan Jay Izzes sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Capitano terus menunjukkan peningkatan dan kematangan berkat didikan Catenaccio ala Serie A Italia. Bersama Venezia dan timnas Indonesia, Jay Izzes tak ubahnya seperti benteng kokoh Colosseum yang sulit untuk ditumbangkan lawan. Dengan postur menjulang 190 cm, membuat dirinya kuat dalam duel udara maupun adu fisik dengan pemain lawan. Sebagai kapten tim, Jay Izzes memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, serta tidak mudah terpancing provokasi dari pemain lawan. Keterangannya justru ia tularkan pada semua pemain, sehingga kerjasama tim tetap terjalin di setiap lini. Untuk mengisi sektor fullback kanan, Tristan Goyer akan jadi andalan Patrick Kluivert. Ada Kevin Dix belum pulih dari cederanya. Pemain 20 tahun itu bisa jadi pengganti sepadan untuk Kevin Dix, karena memang kemampuan Goyer tidak kalah jauh. Setelah sempat cukup lama mengalami cedera, Tristan Goyer dikabarkan sudah mulai berlatih dengan klubnya. Menghadapi Cina Juni nanti, bisa jadi momentum kembalinya Tristan Goyer ke lapangan hijau. Sementara untuk posisi fullback kiri, Kevin Verdonk masih akan jadi pilihan utama Patrick Kluivert. Sejak resmi menjadi kewarganegaraan Indonesia, Kevin Verdonk selalu jadi pilihan utama timnas Indonesia. Perannya nyaris tak tergantikan di posisi kiri pertahanan Garuda. Pemain berusia 27 tahun itu selalu konsisten dalam 9 penampilannya bersama Garuda. Tak heran dirinya dijuluki El Konsisten oleh para fans timnas Indonesia. Kevin Verdonk adalah pemain yang memiliki stamina kuat serta punya daya jelajah tinggi kala bermain. Pemain berdarah Aceh itu tak kenal lelah dan selalu berlari sepanjang 90 menit, meski harus tertatih-tatih. Kemampuan hebatnya dalam bertahan dan menyerang membuat sisi kiri Garuda jadi kekuatan dalam menyerang maupun bertahan. Untuk lini tengah, Joey Pelupessy akan jadi andalan Kluivert di posisi gelandang bertahan. Kemampuan hebatnya sudah ia tunjukkan ketika laga menghadapi Bahrain Maret lalu. Joey mampu tampil konsisten selama 90 menit dalam laga debutnya berseragam merah putih. Joey Pelupessy adalah tipe gelandang yang tidak mudah kehilangan bola, serta mampu memenangkan duel-duel fisik karena posturnya yang kuat dan kokoh. Selain itu, dengan stamina-nya yang prima, membuat dirinya bisa bertarung dengan lawan-lawan yang lebih besar dan kuat. Untuk menemani Joey di lini tengah, Tom Haye dipastikan masih akan jadi kandidat utama. Posisi The Professor belum tergantikan sebagai jenderal lapangan tengah Garuda. Tom Haye adalah gelandang kualitas Eropa yang pintar dalam mengatur tempo permainan. Pemain 30 tahun itu juga memiliki kualitas umpan jauh dan dekat yang sangat mematikan. Apalagi semenjak dirinya berduet dengan Joey Pelupessy, membuat pekerjaan Haye menjadi lebih ringan. The Professor hanya perlu konsentrasi dalam membangun serangan dengan umpan-umpan manisnya ke lini serang Garuda. Untuk mengisi posisi penyerang kanan, absennya Marcelino Ferdinand membuat Miliano Jonathan akan langsung debut bersama Garuda Juni nanti. Pemain 21 tahun ini adalah pemain yang mudah beradaptasi dengan taktik pelatih. Winger kidal itu dikenal memiliki kecepatan dan kelincahan dalam mengolah bola. Selain memiliki akurasi umpan crossing yang baik, Miliano juga dibekali kemampuan menembak yang hebat dari luar kotak penalti.
Pemain berdarah Depok ini disebut-sebut sebagai titisan Arjen Robben karena memiliki tipe bermain yang sama. Sedangkan untuk mengisi posisi penyerang kiri kemungkinan akan ditempati oleh Romeni. Memang dalam 2 laga terakhir timnas Indonesia, Romeni selalu ditempatkan sebagai penyerang tengah. Namun jika cedera Ragnar Oramangun tidak pulih tepat waktu, maka menempatkan Romeni di posisi winger kiri akan jadi keputusan tepat. Pasalnya Romeni sejatinya adalah pemain berposisi winger. Romeni adalah tipe penyerang yang suka bermain melebar, serta dengan skill dan kecepatannya, ia kerap masuk menusuk langsung ke jantung pertahanan lawan. Tak jarang dirinya mampu memberikan assist atau bahkan mencetak gol dari posisi itu. Selain memiliki kecepatan dan skill yang hebat, Romeni juga dibekali finishing touch yang mematikan. Ketajamannya sudah ia buktikan dengan mencetak 2 gol dalam 2 pertandingannya bersama Garuda. Sementara untuk mengisi posisi penyerang tengah, Patrick Kluivert kemungkinan akan menempatkan Denzel Bergkamp. Pemain berusia 23 tahun itu merupakan pemain berposisi nomor 9 murni. Dengan kehadirannya ke timnas Indonesia, membuat Garuda kini memiliki sosok target man di dalam tim. Denzel Bergkamp adalah penyerang klub divisi 2 Belanda. Ia adalah tipe striker yang pintar mencari posisi, serta memiliki finishing yang baik. Dengan posturnya yang mencapai 188 cm, membuat dirinya cukup kuat dalam duel udara. Dengan kehadiran Denzel Bergkamp ke timnas Indonesia, akan menjadikan lini serang Garuda semakin tajam dan mematikan. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot. Itulah prediksi starting line up timnas Indonesia saat menghadapi Cina Juni mendatang. Line up Garuda tetap bisa semewah ini meski beberapa pemain andalan mengalami cedera. Dengan susunan pemain seperti ini, Garuda berpotensi mengalahkan Cina Juni nanti untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.